Argentina kagum dengan Stadion Sijalak Harupat. Sijalak Harupat. Saat tiba di Indonesia, Argentina langsung menuju Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Ok guys, kurang daripada 3 hari saja lagi, iaitu Piala Dunia U17 di Indonesia akan dimulakan. Bermula dari 10 November hingga 2 Disember, kita akan lihat siapakah yang akan menjadi juara untuk Piala Dunia U17 yang akan berlangsung secara meriah di Indonesia guys. Semua persiapan telah 100%. Jadi kita nantikan pertandingannya guys. Okay guys, hari ni kita nak react satu video dari channel GL News Report. Tajuknya sangat mengujakan Semua salut, Indonesia tak main-main jadi tuan rumah megahnya Piala Dunia U17 di Indonesia. Jadi kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Intronya padu guys. GL Report. Piala Dunia U17 tinggal menghitung hari. Segala persiapan terus dilakukan oleh Indonesia sebagai tuan rumah. Di antara persiapan yang mereka lakukan adalah menyiapkan stadion serta tempat latihan yang baik bagi tim peserta. Untuk saat ini, para peserta sudah berdatangan ke Indonesia. Mereka juga sudah memulai adaptasi dengan cuaca serta suasana di tanah air. Terhitung para tim peserta belum ada yang mengeluh saat berada di sini. Mungkin itu terjadi berkat keseriusan pemerintah dalam menyiapkan ajang 2 tahunan tersebut. Bahkan keseriusan itu sampai membuat negara-negara lain salut dengan Indonesia. Lantas keseriusan apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Piala Dunia U17 di Indonesia. Ya, pada bulan Maret lalu, Indonesia harus menerima kenyataan saat status tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut oleh FIFA. Padahal sebelum dicabut, Indonesia telah melakukan persiapan agar turnamen itu terlaksana dengan sempurna. Di antaranya adalah menyiapkan stadion sebagai venue. Pada Piala Dunia U20, Indonesia telah menyiapkan 6 stadion. Stadion itu adalah Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, Stadion Manahan, Stadion Jakabaring, Stadion Kapten Iwayan Dipta, hingga Stadion Sijalak Harupat. Namun dengan batalnya status tuan rumah, stadion-stadion tersebut menjadi sia-sia. Padahal Indonesia telah mengeluarkan banyak biaya untuk merenovasi stadion-stadion itu. Kecewa pastinya ada, karena saat Indonesia batal menjadi tuan rumah, FIFA malah menunjuk Argentina sebagai penggantinya. Parahnya saat Argentina menjadi tuan rumah, mereka hanya menyediakan stadion biasa. Contohnya adalah stadion yang digunakan untuk laga final. Jika diperhatikan dengan seksama, rumput stadion tersebut terlihat rusak dan seharusnya tidak layak untuk dijadikan venue sekelas Piala Dunia. Setelah Piala Dunia U20 selesai, kabar baik tiba-tiba datang dari FIFA. Melalui ketuanya, yakni Gianni Infantino, Federasi Sepak Bola Dunia akhirnya menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Indonesia ditunjuk sebagai pengganti Peru karena negara tersebut dianggap belum siap karena alasan infrastruktur. Tentu sebuah kabar positif sekaligus kabar yang membuat pusing PSSI karena persiapan yang mereka lakukan sangatlah terbatas. Namun PSSI tak menyerah dan berjanji akan memberikan yang terbaik supaya nama Indonesia harum di mata dunia.
Persiapan langsung dilakukan oleh PSSI. Tak ingin mendapatkan kritikan seperti Argentina, PSSI benar-benar menyiapkan stadion yang layak bagi tim peserta. Kini sudah ada 4 stadion yang siap digunakan untuk turnamen 2 tahunan tersebut. Di antaranya adalah Jakarta International Stadium, Stadion Manahan, Stadion Sijalak Harupat, hingga Stadion Gelora Bung Tomo. Selain stadion, PSSI juga menyiapkan tempat latihan serta training center bertaraf internasional. Stadion Sriwijaya guys Apa yang dilakukan oleh PSSI dan Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Kini segala fasilitas yang mereka persiapkan benar-benar dinikmati oleh negara peserta. Di antaranya adalah sebagai berikut. Argentina kagum dengan Stadion Sijalak Harupat. Saat tiba di Indonesia, Argentina langsung menuju Bandung untuk melakukan adaptasi. Bandung dituju karena selama Piala Dunia, mereka akan bermain di Stadion Jalak Harupat. Skuad asuhan Diego Placente itu akan tergabung di D bersama Jepang, Senegal, dan Polandia. Selama di Bandung, timnas Argentina juga langsung melakukan latihan. Para pemain tampak senang sekaligus antusias mencoba stadion markas dari tim Persib Bandung tersebut. Gabel A, ini Gabel A. Latihannya dekat Gabel A guys. Para negara peserta berebut Bali Training Center. Bali Training Center akhir-akhir ini menjadi tempat yang ramai diperbincangkan. Itu terjadi karena di tempat tersebut terdapat beberapa negara yang melakukan latihan sebelum Piala Dunia bergulir. Tercatat negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, Meksiko, hingga Kanada. Kini ada 2 negara lain yang menyusul ke sana. 2 negara itu adalah Argentina dan timnas Spanyol. Mereka juga penasaran dengan mewahnya fasilitas yang ada di Bali Training Center. Tepi laut guys. Indonesia memakai stadion besar sebagai tuan rumah. Berbeda dengan Piala Dunia Senior, FIFA membebaskan stadion untuk Piala Dunia U17, di mana mereka tak mengharapkan stadion berkapasitas besar untuk dijadikan tuan rumah, karena yang terpenting kualitas lapangannya layak untuk digunakan. Namun Indonesia tak mengindahkan itu, karena mereka menggunakan stadion besar untuk dijadikan tuan rumah Piala Dunia. Stadion yang dimaksud adalah Jakarta International Stadium, stadion yang berkapasitas 82.000 penonton. Tak hanya besar, stadion tersebut juga terlihat sangat mewah jika dibandingkan dengan stadion-stadion tuan rumah di negara lain. Berbeda jauh dengan tuan rumah sebelumnya. Brazil adalah tuan rumah Piala Dunia U17 sebelumnya. Pada edisi tersebut, mereka hanya menyiapkan 4 stadion dengan kapasitas kecil. Yang paling kecil adalah Estadio Olimpico dengan kapasitas 13.500. Sementara yang terbesar adalah Estadio Kleber Andrade dengan kapasitas 21.000 penonton. Untuk kapasitas yang paling besar, jumlah itu hampir disamai oleh Stadion Manahan, yang notabene adalah stadion dengan kapasitas terkecil di Piala Dunia Indonesia tahun ini. Tentu sebuah perbedaan yang menunjukkan jika Indonesia benar-benar serius sebagai tuan rumah Piala Dunia. Apa yang dilakukan oleh Indonesia itu akhirnya mendapatkan pujian dari pelatih timnas Brasil. Menurutnya, untuk sekedar menjadi tuan rumah Piala Dunia U17,
Indonesia benar tak main-main dan mempersiapkannya dengan sangat baik. Sebelum saya tiba di sini, saya tak memiliki banyak pandangan. Saya hanya tahu jika pemain dari negara kami banyak yang bermain di sini. Tapi setelah saya tahu stadion di mana kami akan bermain, saya kaget. Stadion itu kabarnya berkapasitas 82.000. Itu adalah stadion terbesar di negara ini, kata Felipe Leão pada media. Semoga dengan sambutan positif dari negara peserta bisa membuat nama Indonesia lebih dikenal dunia. Ini juga menjadi peluang Indonesia untuk membranding diri jika ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia di level senior. Kini modalnya sudah ada, apalagi ditambah dengan hubungan baik PSSI dengan Presiden FIFA, yakni Gianni Infantino. Sehingga bukan tidak mungkin, di masa depan kita akan melihat timnas senior bermain di Piala Dunia. Alright guys, itu dia persiapan yang telah dibuat oleh Indonesia untuk Piala Dunia U17. Kerana ada yang sampai salut kepada Indonesia kerana persiapannya tak main-main guys. Seperti mana Piala Dunia U17 di Brazil sebelum ini cuma meletakkan stadion-stadion yang kecil, tetapi di Indonesia meletakkan stadion yang besar sekali dan ada antaranya stadion terbesar di Indonesia. Ini menyebabkan coach daripada tim Brazil mengatakan, wow, Indonesia bukan main-main, ini perkara serius dan diharapkan penganjuran ini menjadi satu titik tolak kepada perkembangan sepak bola di Indonesia guys. Jadi kita ucapkan selamat kepada Indonesia dan pastinya tidak sabar untuk kita melihat perlawanan-perlawanan yang akan dilangsungkan di stadion-stadion yang telah dipilih sebagai venue untuk Piala Dunia U17. Okey guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan persiapan Piala Dunia U17 di Indonesia ini guys? Pastinya teman-teman sangat teruja dan kita nak lihat semua perlawanan tersebut. Okey guys, jangan lupa untuk tinggalkan komen teman-teman di kolom komentar di bawah guys. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel GL News Report. Mantap sekali. Okey guys, kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.